Tak hanya dijerat pasal pembunuhan berencana dan penghalangan penyidikan, Kejaksaan Agung kini memastikan Verdi Sambo juga bakal dikenai pelanggaran yang diatur dalam pasal terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sementara itu, surat penetapan tersangka kasus perintangan penyidikan dengan tersangka Verdi Sambo dan 6 anak buahnya sudah diterima Kejaksaan Agung awal September 2022. Untuk proses persidangan kasus perintangan penyidikan, Kejaksaan Agung menyiapkan 43 jaksa penuntut umum. Kita menunjuk tim penuntut umum sebanyak 43 jaksa. Ya. Artinya apa? 43 itu akan menangani 7 berkas perkara ketika perkara itu diseplit satu persatu. Artinya satu berkas perkara ditangani 6 penuntut umum. Gitu. Jadi jangan dipikir FS dulu tangani 43, tidak seperti itu. Kedepannya itu memungkinkan untuk digabung, ya. Baik perkaranya yang terdahulu sebagai 338 dan 340 bisa digabung dengan perkara obstruction of justice yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Undang-Undang ITE ya pasal 49 ya. Kemudian Undang-Undang KUHP juga dijerat di pasal 233. Sementara itu, pengamat hukum pidana Heri Firmansyah menyebut jeratan UU ITE kepada tersangka bekas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sudah tepat dan salah satu langkah maju. Menurut Heri, perusahaan barang bukti bersifat transaksi elektronik seperti CCTV yang menghambat penyidikan menjadi alasan kuat untuk menjerat Sambo. Apalagi rekaman kamera pemantau disebut bisa menjadi salah satu bukti kuat mengungkap secara gamblang pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE memang terbuka pasal ini bagi mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana dalam hal menghilangkan barang bukti yang sifatnya adalah transaksi elektronik gitu ya, dokumen elektronik, dan membuat tidak bekerjanya suatu dokumen elektronik. Maka CCTV yang dalam proses tersangka FS memang menjadi satu pintu masuk awal dan membuat perkara ini bisa menjadi terang benderang. Ketika dihilangkan, maka kemudian ini juga menjadi satu hal yang merugikan dalam proses penegakan hukum pidana.